Oke, puji Tuhan. Saudara siap diberkati malam hari ini? Amin. Kita akan berbicara di malam yang keberapa? 8 atau 9? Oh, oke. Besok akan 9 ya, kita sudah buru-buru satu malam ya. Oke, pada malam ini kita sedang bahas tentang kemakmuran dengan tujuan yang Tuhan berikan bagi kita di bagian yang kedua. Nah, hati Tuhan ingin kita menikmati kemakmuran dengan tujuan ilahi. Tahu di kiri kanan seperti itu. Hati Tuhan, Dia menginginkan kita. God's heart is for you to enjoy prosperity with a divine purpose. Garis bawahi tujuan ilahi. Katakan tujuan ilahi. Ini yang menjadi esensi penting. Bukan tujuan hanya supaya kita senang-senang, bukan, tapi tujuan ilahi. Coba katakan tujuan ilahi. Maaf, di dalam Keluaran 12 ayat 35 dan 36, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat yang ke-30, baca bersama saya. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Tante buka dong tusuk kondenya yang berat 10 gram. Tante buka dong rantai di leher. Tante buka dong rantai di kiri kanan, di kaki kiri kanan. Tante buka dong gelang di kiri kanan. Saudara, dikatakan mereka merampasi. Dan Alkitab berkata, siapa yang membuat Tuhan, membuat hati mereka berkemurahan? Tuhan. Ya. Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati. Ini yang kita sebut pengalihan kekayaan dari Mesir ke Israel terjadi pada malam Paskah. The transfer of the wealth from the Egypt to Israel took place on Passover night. Tuhan memberikan orang Israel kemurahan hati di hadapan orang Mesir. Setelah itu mereka mulai meminta emas mereka, perak mereka, pakaian mereka, kain-kain itu kain-kain lenan ya, seperti kita di sini kan tidak sembarangan kain. Kain itu kain yang handmade ya, seperti kita selimut handmade misalnya. Nah, waktu itu mereka minta kain-kain yang mahal, saudara kekasih. Semua itu diminta, saudara, dari orang-orang Mesir. Lalu Alkitab berkata mereka serahkan. Bahkan mereka keluar dengan membawa barang yang banyak. God had granted the Israelites favor before the Egyptian. Orang Israel mendapat kemurahan Tuhan di hadapan orang-orang Mesir. Hal ini dilakukan dengan adil. Kenapa? God had granted Israelites favor before the Egyptian. By doing this, this is the justice of God. I will tell to you. Saya akan terangkan kepada saudara, kenapa ini merupakan sebuah yang adil, sesuatu yang adil. Orang Israel berhak atas semua bagian pembayaran atas kerja keras mereka di Mesir selama masa pembuangan. Masa pembuangan mereka itu tidak tanggung-tanggung, 400-an tahun. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kerja 400 tahun gajinya berapa? Tuayannya berapa kira-kira? Sama seperti dia yang dia lakukan untuk orang Israel, Tuhan akan selalu memastikan bahwa kita akan alami pemulihan atas kerugian dalam hidup kita. Amin. Kerugian dalam hal apapun akan kembali. Amin. Mungkin saudara karena tipu, ada satu saudara telepon saya, Kak John, aku nih jawab telepon yang tanpa nama, aku jawab, tahu-tahu melayang, kredit kartu nggak banyak, hanya 40 juta aja. Nah, saudara yang kasih penipuan atau pokoknya katakan semua yang terhilang Tuhan kembalikan. Come on.
Pengalihan kekayaan ini merupakan penggenapan nubuat yang diberikan Allah kepada Abraham bahkan sebelum orang Israel ditawan. Ini nubuatannya jauh sebelum, belum apa-apa, belum ada apa-apa. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 14. This is how God is prophesying years before something happening with Israelites. Okay? Kejadian pasal ke-15 13 sampai 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun? 400 tahun lamanya. Ayat yang ke-15, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa apa? Bilang di kiri kanan, kamu harus minta nubuat dari Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan. Amen. Orang karismatik harus punya profetik dari Tuhan. Amen. Saudara mesti punya itu. Saudara minta kepada Tuhan. Saudara buka tangan saudara. Tuhan sampaikan pesan profetik bagi saya. Nanti Tuhan sampaikan. Mungkin saudara sudah dapat beberapa tahun yang lalu. Mungkin. Saudara pegang. Kalau sudah dapat, pegang teguh perjanjian. Saudara bisa bayangkan. Ini Israel belum apa-apa. Israel, Abraham belum mimpi apa. Namanya belum berubah. Abraham tadi kan. Belum ada proses perubahan menjadi Abraham. Saudara, jauh hari. Dengan kata lain, ketika saudara menerima pesan profetik, itu pesan tidak dapat dimakan oleh ulat, ngengat, ruang dan waktu, setan dan bahkan Tuhan tidak akan membatalkan nubuatan yang keluar dari mulutnya. Apapun kesalahan Abraham, Tuhan tidak pernah batalkan. Amin. Abraham pernah tipu-tipu, Abraham pernah bikin anak dengan orang lain yang bukan Tuhan suruh. Tapi apa? Itulah sebabnya saudara pegang nubuat yang datang dari Tuhan. Katakan amin. Saya ingat satu hari saya dalam keadaan frustrasi, saudara. Saya merokok. Saya habis merokok keluar kamar mandi. Pak Ois bilang, hei Kak John merokok. Saudara kasih. Ya, itu sudah hot Pak saudara. Ada satu dan lain hal terjadi sehingga saya frustrasi, saya merokok, saudara kasih, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, saudara kasih. Tapi Tuhan bicara kepada saya. Saya berdoa begini, orang lain berdoa kepada saya, lalu saya melihat Pak John memberkati banyak pasangan nikah, saudara kasih. Saya dalam keadaan yang terpuruk. Disitulah saya pegang sebenarnya. Ketika saya menjalankan rumah tangga saya, angin, badai, banyak hal yang mau menghancurkan. Tapi saya percaya nubuat yang diberikan kepada saya. Haleluya. Jadi kesimpulan saya untuk saat ini, setiap tindakan saudara yang berkaitan dengan hal-hal yang penting, minta pesan profetik. Amin. Kalau mau pakai baju apa, warna apa, ya itu saudara selera aja. Saudara tinggal kombinasi mana yang dilihat enak, ya bagus silakan. Mau pakai anting-anting di mana saudara-saudara, atau mau pakai lipstik warna apa, terserah saudara aja. Tetapi kalau menyangkut dengan pasangan hidup, perubahan tempat kerja, perubahan ini dan itu, perubahan usaha bisnis, peningkatan modal usaha, pinjam meminjam uang, dan banyak hal lainnya. Pokoknya hal yang akan mempengaruhi kehidupan saudara 5, 6, 10 tahun ke depan, itu sangat penting. Betul saudara? Misalnya ada kasus tiba-tiba saudara dipenjarakan 10 tahun. 10 tahun itu kalau Anda dipenjarakan, apakah istri atau suami masih setia? Betul atau tidak? Gara-gara pinjaman misalnya. Jadi kita tanya Tuhan. Ketika saudara dapat, nah ini kehebatannya. Kalau kita berjalan dalam pesan profetik itu akan menjadi jalan penyelamat. Itu jalan profetik itu dia seperti jalan karet. You know jalan karet? Kalau jalan kereta api itu lurus. Dia keluar dari rel berarti hancur. Jalan profetik itu dia menyesuaikan dengan situasi dan keadaan kita. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun. Tanya ke kanan, begitu kok? Yang mengerti katakan amin. Ya? Oke, you understand ya?
Okay. We have to have a voice of prophetic, because when we have the voice of prophetic like Abraham, he got the direction for his future 50 years ahead. Even though there are many things happening in his life, falling down, but you know, the prophetic is guide him to the right way. Okay? Nah, jadi saudara lihat di dalam situ dikatakan, kemudian mereka keluar akan membawa banyak harta. Tadi saudara lihat bukan? Betul atau tidak nubuatan Tuhan? Haleluya. Ternyata apa yang terjadi di dalam perjalanan ini, semuanya itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara akan lihat keluarga saudara, anak-anak saudara waktu masih kecil itu saudara enjoy, saudara tanya Tuhan, nanti Tuhan sampaikan mereka itu, saudara lihat, nanti dalam perjalanan itu pesan profetik terjadi bagi mereka. Allah bernubuat bahwa pengalihan kekayaan akan terjadi setelah 400 tahun setelah tulah terakhir. Ini adalah gambaran pengalihan kekayaan yang akan terjadi selama akhir zaman yang kita jalani. Selama kita berada di akhir zaman ini, Tuhan akan buat pengalihan itu, saudara. Sekalipun kita belum dapat melihat manifestasi berkat Allah dalam kehidupan kita, sama seperti orang Israel, akan ada sesudahnya. Bilang di kiri kanan, sesudahnya. Afterward, berkat yang pasti akan datang kepada kita even though we cannot yet see the manifestation of God's blessing in our life, just like the Israelites, there will be an after. There will be an after, a blessing that will surely come to us in due time. Berkat datang pada waktunya. Coba katakan demikian, come on. Pengalihan apa yang terhilang datang pada waktunya. Amen. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen kita bekerja jangan hitung untung rugi. Bekerja karena saya mau ekspresikan kebaikan Allah lewat karunia dan talenta saya. Amen. Kalau nanti orang curangi saudara, percayalah 7 kali lipat akan dikembalikan kepada saudara. Amen. Bilang kiri kanan, kerja yang the best. Haleluya. Kerja lakukan yang terbaik. Apalagi saudara dapat fasilitas yang bagus, saudara lakukan dengan cara yang luar biasa. Amen. Kalau mereka curangi saudara, ingat, kalau saudara lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan yang membalas. Haleluya. Ada banyak hal yang saya temui dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Dan Tuhan tunjukkan bahwa kalau kita sedang lakukan, Tuhan akan. When you do something like doing it to God, even though people cheating you, the Lord is faithful to reward you perfectly according to His will. Haleluya. Keluar dengan membawa harta yang banyak. Bilang di kiri kanan, kita akan mengalami harta yang banyak. Jangan malu-malu saudara. Ini menunjukkan kepada kita hati Tuhan ingin memamurkan kita. This is shows us God's heart in wanting to prosper us. Haleluya. Kalau Tuhan saja mau memamurkan kita, kenapa kita mesti malu-malu? Come on, jangan malu-malu menjadi makmur. Come on. Kenapa? Karena Tuhan tidak malu. Dia bernubuat bahkan, saudara kasih, ratusan tahun. Jangan percaya roh agamawi, jangan percaya roh di samping saudara membuat saudara terintimidasi. Lalu berkata, oh itu si Pak itu bisa, tapi saya nggak mungkin. Keluarga si A bisa, tapi keluarga saya emang nggak bisa. Tidak, Tuhan hanya punya satu anak, anak Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan bisa katakan amin. Kamu layak mendapatkan yang terhilang kembali kepadamu. Bahkan kamu layak mendapatkan hal-hal ajaib yang Tuhan sudah rancangkan bagi saya dan saudara. Amin. Bagi kita yang sangat terpengaruh oleh masa resesi ini, kita akan hadapi kapan-kapan saya tidak tahu, dan menghadapi kekurangan atau bahkan berjuang dengan utang. Yakinlah dan bersemangatlah, karena dalam cara Tuhan, Tuhan akan menyediakan pembayaran bagi kita.
Ada ajaran-ajaran yang salah, yang ekstrim tentang kemakmuran demi keserakahan. No. Kita makmur demi tujuan Allah. Katakan, makmur demi tujuan Allah. Bukan makmur demi keserakahan, ketamakan, pemuasan diri supaya orang bilang saya hebat. Bukan. Namun itu bukanlah definisi Tuhan tentang kemakmuran. Ketika Tuhan memakmurkan kita, Dia memberi kita tujuan ilahi untuk kemakmuran itu. Ada tujuan ilahi di balik kemakmuran saya. Katakan demikian. There is divine purpose behind the prosperity of my life. When God prosper us, He also give us a divine purpose for that prosperity. Kejadian 12 ayat 2b. 23 baca kawan. Genesis 12:12. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi I will bless you and you be a blessing. Kasih tahu orang kiri kanan, kamu akan menjadi berkat. Kamu akan menjadi berkat. Katakan, saya akan menjadi berkat. I will be a blessing. Amen. Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang. Waktu saudara kekurangan, saudara bilang begini, Tuhan, saya tidak percaya kekurangan. Saya percaya Tuhan bilang saya akan menjadi berkat. Saudara lawan itu keadaan. We oppose the lacking, the sickness, the problem in our life with opposite truth. We use the truth to against all the things that try to push us down. Hal-hal yang menjatuhkan kita, kita lawan. Tuhan memberkati kita agar kita dapat menjadi saluran kasih dan kemurahan hatinya kepada orang lain, dan agar kita dapat mendukung penyebaran Injil yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Katakan amin. God bless us so that we can be a channel of His love and generosity to others, so that we can support the spread of the good news. We can be a blessing for others. Ya. Ketika Tuhan memakmurkan orang Israel dengan emas, perak, dan pakaian, itu adalah untuk membangun rumahnya. Itu tujuannya Tuhan. Kalau orang diberkati lalu dia tidak datang ke gereja lagi karena sudah lupa, itu sangat, walaupun masih Kristen, tapi sebenarnya dia sudah bukan Kristen, walaupun KTP-nya masih Kristen. No, Tuhan memberkati kita untuk saya membangun rumahnya. Amen. Saat ini rumah Tuhan adalah gereja Yesus Kristus. Ada gereja Yesus Kristus di tempat ini? Ya. Ketika kita memberikan persepuluhan dan sembahan kepada gereja lokal kita, kita menabur dalam Injil Yesus Kristus. Today, God's house is a church of Jesus Christ. When we give tithes and offering to our local church, we are sowing to the gospel Jesus Christ. Ya. Sebagian orang mungkin merasa bahwa Injil adalah tanah kering yang tidak layak untuk ditaburi. Lebih suka berinvestasi dalam inovasi terbaru untuk menghasilkan uang. Mungkin, dan ya saya setuju bahwa ketika Anda menginvestasi uang saudara dalam berbagai macam usaha bisa diberkati. Amen. Tetapi ketika Anda mensupport pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, pekerjaan dalam gereja lokal, itu juga cara diberkati oleh Tuhan. Tidak kurang. Bahkan saudara yang kasih, terjadi hal yang jauh lebih besar karena Tuhan lebih adil dari bos-bos yang ada di dunia ini. Saudara percaya, amen? Tuhan lebih adil dari menteri dalam negeri, menteri ekonomi, menteri keuangan. Kenapa? Karena Dia punya segala-galanya. Tuhan tidak pernah hitung-hitung. Dia melepaskan kita dengan segala kelimpahan. Meskipun mungkin saudara yang kekasih memperoleh kekayaan dari investasi ini seringkali harus dibayar dengan harga yang mahal. Misalnya malam-malam tidur tengah malam sampai makan jam 1, jam 2, ginjalnya sudah mau tidur, ginjalnya dikasih bangun lagi saudara kekasih. Hilang waktu bersama istri dan anak-anak dengan orang-orang terkasih. Hilang waktu bersekutu bersama saudara seiman. Banyak hal. Sebaliknya, cara Tuhan memberkati kita adalah tanpa kerja keras yang menyakitkan. Katakan, tanpa kerja keras yang menyakitkan. Come on.
Boleh kerja keras tapi tidak menyakitkan. Bayangkan anak kerja lalu pulang sampai anak pun tidak tahu lalu bilang, ini siapa? Om kah? Karena bapak pulang anak sudah tidur, bapak jalan anak masih tidur. Jadi yang dia lihat anakku lihat video call aja, wih anakku sudah besar. Karena waktu dia jalan masih pagi jam 4, pulang malam jam 12. Anaknya begitu satu kali hari Minggu, papanya keluar kamar mandi, mama om datang. Itu menyakitkan bukan? Bayangkan kalau anak anda panggil om Doni, om Elvis. Ini bukan nubuat, ini hanya contoh saja. Iya. Ada satu ayat yang luar biasa. Kita baca Amsal 10 ayat 22. Come on, 2, 3, kuat. Jadi kalau doa puasa bilang pada Pak di rumah Bapak, campuran semen itu kasih tinggal tahan Bapak. Usaha di kios tutup tahan. Kenapa? Karena bukan. Saudara, coba kasih keluar ayat ini. Come on, 2, 3, baca. Saudara, yang percaya ini katakan amin yang luar biasa. Yang lebih penting kemakmuran Tuhan lebih dari sekedar uang. Kita mulai melihat bahwa banyak tanda-tanda akhir zaman, perang, desas-desus tentang perang dan wabah-wabah penyakit mulai muncul. Ya. Ini semua akan kita hadapi. Apa yang telah terjadi di masa lalu terjadi lagi di masa depan. Pengkhotbah 1 ayat 9. Model-model pakaian yang sekarang ini dulu sudah pernah ada. Model HP yang ada dulu sebenarnya ada. Ini hanya muncul kembali lagi. Pengkhotbah bilang tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Tupos itu artinya tipe. Akan menjadi tupos tipe bagi kita untuk belajar dari hari ini. What has happened in the past will happen again in the future. Ecclesiastes 1:9. And all the events recorded, especially the Old Testament, are tupos types for us to learn from today. 1 Corinthians 10:11 kita baca, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dituliskan untuk menjadi bagi siapa? Yang hidup pada waktu di mana zaman air telah. Bilang kiri kanan, kamu sedang menggenapi semua yang pernah terjadi masa lalu. Nanti kita akan ada orang-orang raksasa. Makanya saya lihat kenapa Nuh itu diselamatkan, ya kan? Kalau orang raksasa itu kalau kita baca Alkitab itu 1 jari 6, saudara terkasih. Maaf, terima kasih. 1 tangan 6 jari. Oke, nanti tanggal hari Kamis dan Jumat teman kita akan datang sharing tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Kalau saudara ikuti status saya, ada saya posting beberapa video, saudara ikuti dan dia akan bahas nanti. Pak Jimimu akan datang bahas untuk kita apa yang akan terjadi dengan manusia raksasa. Yang itu setengah manusia, setengah AI, saudara kekasih. Itu tidak bisa sakit, tidak bisa mati. Sudah lawan sudah, tidak bisa sakit, tidak bisa mati. Nanti kita akan dapat pencerahan. Tetapi kita akan seperti Nuh. Itu kita akan kejadian lagi, saudara kekasih. Dan bahtera itu adalah gereja Tuhan. Amin. Ya. Oke, saya hanya kasih pintas saja. Jadi all this happening to them as an example that was written as a warning to us who live at time when the last days have arrived. Beberapa orang mungkin memandang Alkitab sebagai buku sejarah belaka, namun firman Tuhan hidup relevan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman, Dia memberi kita rema atau firman sekarang. Rema atau apa? Rema word, the word right now. Firman yang kita butuh sekarang.
Makanya tiap kali saudara datang kebaktian, Tuhan kasih firman sekarang. Rema word. Now word, ya. Firman hikmat yang spesifik untuk musim kita saat ini. Kondisi, musim itu kondisi. Kondisi ini itu, mungkin sakit, mungkin ada masalah ini, masalah itu, banyak hal. When the Holy Spirit speaks to you through the word, He give us a rema word. Now word, a specific word of wisdom for our current season, or current situation. 1 Tawarik 12 ayat 32. Dan dari Bani Isakar, dan dari Bani siapa? Mereka memiliki pengertian tentang saat-saat yang tepat dan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan orang Israel. First Chronicles 12:32. And of the sons of Issachar, they had understanding of the times to know what the children of Israel should do. Waktu yang tepat untuk orang Israel itu lakukan. Knowing the time. Saudara lihat? Saudara bisa ganti kalau saya ganti. Dan dari Bani VLC. Amen. Dan dari Bani VLC memiliki pengertian. Katakan amin. Waktu-waktu. Buka tangan saudara. Katakan, Tuhan, biar saya menerima hikmat untuk mengerti situasi dan waktu. Katakan amin. Tuhan kasih pengertian. Haleluya. Tuhan akan berikan. Sehingga perjalanan kita terus naik dan bukan turun. Amin. Pada generasi ini Tuhan membangkitkan orang-orang dengan hikmat yang sama seperti Bani Isakar untuk menafsirkan masa-masa yang kita alami dan untuk memberikan iman bagi kita untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Faith come from the hearing the word of Christ. Ya. Jadi saudara, iman itu akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus agar kita bisa menangkap pesan-pesan Tuhan yang sedang terjadi. Kalau Isakar ini kalau di dalam dunia politik itu pengamat-pengamat, saudara kasih ya. Ada pengamat-pengamat yang ngawur saudara, tapi ada pengamat-pengamat yang memang tepat. Dia ngomong tepat. Nah, di dalam gereja Tuhan juga begitu saudara. Ada banyak pengkhotbah, ada ngawur-ngawur saudara kasih. Ya. Ya, ada yang bilang saudara-saudara yang kasih, kita bersyukur karena saudara kita ini dia gantung diri karena menerima karunia dari Tuhan. Ya, kan lagi rame di Rote sana kan? Gara-gara belis 250 juta, sorry itu orang Rote luar biasa. Sampai lebih awas nono Rote, saudara kasih. Itu tidak benar, saya punya anak-anak Rote semua tidak pakai belis. Kalau tidak benar tanya Elvis saja. Tapi orang gantung diri, saudara kasih. Gara-gara apa saudara kasih? Hanya tekanan. Jadi saudara kasih, pendeta bisa khotbah begitu? Nah, bayangkan, Anda bisa bayangkan kalau saya khotbah orang gantung diri, saudara-saudara, puji Tuhan, ini contoh yang baik. Saudara akan lempar saya dengan sepatu. Itu ada. Tapi ada profetik yang dia berkata itu persis, haleluya. Bilang kiri kanan, kamu sedang mendengar salah satu di situ. Amen. Jadi kita hanya dapat menerima iman untuk percaya kepada Allah, untuk menyediakan jika kita terus-menerus mendengarkan ajaran-ajaran yang menunjukkan kepada kita hati Allah yang ingin memakmurkan kita. Saya suka ikut status-status, ada status. Dia taruh sebentar khotbah dari gereja A, khotbah dari gereja B, saat teduh dari gereja A, dari gereja B, gereja C. Ini mau apa? Bingung kan? Kenapa pengajaran? Why we have to teach? Because teaching is the solid foundation for our faith. Pengajaran adalah fondasi yang kuat untuk iman kita. Iman yang kuat itu harus karena ada pengajaran dasar. Tidak ada iman. There is no strong faith without any foundation. The foundation is the doctrine, you know. Not only dogma, doctrine. The doctrine of Christian life. Pengajaran. Saudara lihat, kita sedang bahas ini aja satu. Nanti besok satu sesi kita tutup ini.
sehingga tuntas. Ketika saudara when you understanding the right explanation about the truth, your faith based on the strong foundation. Ketika saudara mengerti pengajaran-pengajaran atas dasar-dasar kebenaran, maka saudara sedang membangun iman di atas fondasi yang tebal. Haleluya. Rasakan dan menerima keberhasilan saat kita mengandalkan kebaikan Tuhan. Feel and receive success when you really rely on God's goodness. Rely on goodness. Bilang kiri kanan, bersandar pada kebaikan Tuhan. Oke, kita akan fokus ini untuk masuk dalam kesimpulan bagian ini. Kebaikan Tuhan adalah ajaran Alkitab yang sah dan utama. The teaching of the goodness of God is the first teaching of the Bible. Di dalam Alkitab memang perjanjian lama itu banyak hukuman-hukuman, bahkan di dalam perjanjian baru ada yang tembok rubuh atau menara roboh dan sebagainya. Kelihatan ada bencana, tapi kalau saudara kembali tarik pengertian pengajaran yang kebenaran di dalam doktrin bahwa kita bisa mengalami kehidupan yang kekal, itu karena kebaikan Tuhan. We can have eternal life because the goodness of God. Bisa katakan amin? Jadi kasih karunia didefinisikan sebagai kebaikan yang tidak layak diterima dan tidak layak diterima, dan dipenuhi kasih karunia berarti dipenuhi dengan kebaikan tersebut. Ketika saya menerima kasih karunia, saya tidak layak menerima, tapi dilayakkan untuk menerimanya. Kasih karunia Tuhan, kebaikannya adalah sesuatu yang Dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita tidak dapat memperolehnya. We can gain the gift of the goodness of God unless it's given to us. It is a gift. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberikan Yusuf kebaikan di mata Potifar dan Firaun. Nanti kalau kita baca di Kejadian pasal 34 ayat 39 dan 4 dan 21, Yusuf pun dipromosikan. Ya. How Joseph is promoted because he received the gift of favor from God through Pharaoh and Potifar. Bahkan kebaikan Tuhan membuat Yusuf menjadi sangat makmur, sehingga bukan Potifar yang bukan orang percaya dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Genesis 39 verse 3. The man in the house, Potiphar, look at Joseph, how God give him a gift to be a success in his household. Demikian pula ketika Tuhan membuat kita makmur, berkat-berkat itu akan nyata dan menjadi saksi bagi dunia tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya menerima berkat agar dunia mengenal kebaikan Tuhan melalui saya. Katakan demikian. Saya menerima berkat agar dunia mengenal kebaikan Tuhan melalui. Itulah tujuan. The destiny, the purpose how God bless us, so that the world will know the goodness of God through the blessing God given to us. Di dalam Yesaya 54 ayat 9, Tuhan telah bersumpah bahwa Dia tidak lagi marah dan murka kepada kita, dan semua kemarahannya telah ditimpakan atau dilampiaskan di kayu salib ketika Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita. Amen. Ya, Yesaya 54 ayat 9. Tuhan tidak lagi murka dengan kita, Tuhan tidak lagi marah dengan kita. Sebaliknya Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih tahu di kanan atau kiri, God so love you. Come on. Ya. Saudara mesti hilangkan perasaan-perasaan lama, saudara, yang selalu merasa Tuhan itu hukum, Tuhan itu begitu. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kebaikan Tuhan adalah hal yang menuntun kita kepada pertobatan. Saya dan saudara bisa bertobat karena Tuhan baik. Haleluya. Amin. Dan ketika orang-orang di sekitar kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mereka akan diselamatkan.
Tuhan akan memberkati Anda saat Anda menabur di rumahnya. God will bless you when you sow in the house of God. Tuhan memberikan dengan limpah segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 3. God give everything to us abundantly so that we can enjoy it. Tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang. The purpose for us to give us abundantly of the blessing so that we can be a blessing for others. Ya, Kejadian 12 ayat yang kedua. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan sama-sama saya diberkati agar saya menjadi berkat. 1 Timotius 6 ayat 17 dan Kejadian 12 ayat yang kedua. Oke, itu kita sering baca, cuma diulangi saja. Tuhan memberkati orang Israel dengan harta benda yang besar saat mereka keluar dari Mesir, sehingga mereka akan menjadi pengurus yang baik atas kekayaan mereka dan membangun rumah Tuhan. Oke, katakan saya diberkati agar saya menjadi pengurus yang baik dari berkat Tuhan. Yes. Keluaran pasal yang ke-35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Orang Israel begitu murah hati dengan memberikan pemberian, sehingga Musa harus memberitahu mereka untuk berhenti membawa sumber daya atau keuangan mereka karena mereka telah membawa terlalu banyak. Saudara yang kasih, Moses have to say to Israel, hey, stop not bringing the offering to the house because we already overflowing. We have enough, even more than enough. Kita baca di dalam Keluaran 36. Keluaran itu apa bahasa Inggrisnya? Keluaran. Exodus. Keluaran 36 verse 9. Kita lihat di situ. Lalu Musa memberi perintah. Bilang apa? Kami sudah cukup. Maka berhentilah orang-orang membawa persembahan kudus kepada mereka. Musa tidak suruh orang bawa kantong kolektor dari rumah ke rumah. Tolong kumpulkan persembahan. Saya berdoa, Victory Life akan mengalami terobosan seperti ini dalam nama Yesus. Amin. Sampai 4 legasi terpenuhi semuanya. Katakan amin. Saudara, tujuan kita diberkati untuk membangun rumah Tuhan. Sampai Musa, Pak Gembala Musa bilang, cukup. Ini terobosan yang luar biasa. Saya berdoa pengajaran ini akan membebaskan kita. Amin. Di dalam Keluaran 35 ayat 35. Keluaran tadi itu apa bahasa Inggris? Exodus chapter 35 verse 35. Ia memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Wow, perancang busana, perancang makan minum, perancang ini, semua Tuhan berikan. Orang-orang yang telah menerima hikmat akan memanfaatkan karunia-Nya dan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada mereka untuk membangun rumahnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Buka tangan saudara, open up your palm, katakan, saya menerima hikmat untuk membangun rumah Tuhan yang berdampak pada pembangunan Indonesia. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara lihat Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi saudara lihat cara Tuhan memberkati itu, saudara kasih. Dia punya cara membuat orang lain mendapat kemurahan, tapi juga dia memberikan kepada kita skill supaya seimbang, saudara kasih. Kalau kita hanya harap orang lain berikan, itu namanya kita mengharapkan belas kasihan orang lain. Tapi kalau kita punya skill, lalu kita disupport orang lain, orang percaya kita karena kita mampu untuk mengelola berkat itu. When we receive, just receiving by giving, people we see that we are depend on them. But when we have the skill, we can do it and people come to support us because they trust on us.
because we can do best with all they can give to us, right? So, perhatikan bagaimana Tuhan memiliki tujuan ilahi untuk harta benda besar yang dibawa orang Israel saat meninggalkan Mesir. Itu semua untuk menggenapi nubuatnya kepada Abraham dan membangun kemah suci. See how God used the wealth of the Israelites when they go out from Mesir with great help, you know, untuk to build the house of God. Kemakmuran dengan tujuan ilahi berarti memanfaatkan karunia yang telah Allah berikan kepada kita untuk membangun rumahnya, mendukung Injil, dan melayani gereja lokal. Bahkan orang Mesir dapat melihat berkat Allah atas orang Israel. Beberapa dari mereka bahkan bertobat dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan mengikuti orang Israel. Some of the Egyptian, they saw how God is blessed Israelites, they decided to follow Israelites, you know. Saudara lihat, mereka orang Mesir tapi melihat orang Israel diberkati, mereka bilang, aku mau ikut loh, aku mau ikut, aku join. They saw how God blessed Israelites and they said, we follow you Israelites. They are Egyptians, mereka orang Mesir tapi mereka mau ikut. Saudara lihat, itu tujuan diberkati untuk menangkan jiwa. Haleluya. Katakan, saya diberkati untuk menangkan jiwa. Come on. Kita lihat ayatnya. We see the verse of it. Exodus 12:38. Baca bersama saya 2-3. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Katakan amin. Senang lihat. Mereka datang ikut Tuhan melalui orang Israel. Saya baca ayat ini jarang kebuka. Banyak orang dari berbagai bangsa. Bangsa ini dia pakai suku ya, yang ada di Mesir sana. Lalu di situ mereka datang. Orang-orang Mesir memilih untuk menyelaraskan hidup mereka dengan Tuhan yang benar, karena mereka melihat Dia bekerja dengan penuh kuasa atas Israel. These Egyptians choose to align their life with the true God because they saw Him working powerfully on Israel's behalf. Tujuan kemakmuran kita adalah melalui saya orang lain diberkati. Sejauh ini saudara dapat tangkap? Kasih pujian bagi Dia. Come on. Amen. Mari kita doa. Kita datang kepada, kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bukakan kebenaran-kebenaran kepada kami lagi malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua kebenaran ini Tuhan, menjadi bagian dan dimateraikan oleh Roh Kudus yang memberikan kepada firman kami hari ini, rema kami hari ini, the word now for our life, for our life, for our life. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami pulang dengan hati yang penuh ucapan syukur gembira, karena kebenaran Allah memerdekakan kami. Haleluya. Terima kasih untuk semua kemurahan kebaikan Tuhan, pembukaan wahyu-wahyu baru yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat malam, salam, Tuhan memberkati.